ibaratnya wabah gitu ya. Terus diberi aturan seperti ini yang kebanyakan merugikan, yang diserangnya ibaratnya tempat-tempat ibadah. Supaya apa? Supaya di sini tuh saling menyalahkan, dibikin masalah internal di Nusantara ini, diadu domba supaya duduk apa? Duduk membereskan masalah dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kali ini saya ingin membahas tentang virus ya, bukan virus ya, PPKM. PPKM. Kenapa PPKM malah intinya sebenarnya sih bukan PPKM. Intinya dari virus corona ini gitu. Tapi kita jangan fokus ke virusnya, tapi ke strateginya. Strategi adanya virus di Nusantara, strategi adanya corona di Nusantara. Jadi jangan fokus ke coronanya, tapi fokus ke strateginya gitu. Kenapa di Nusantara ini corona itu banal gitu ya. Jadi begini, kita lihat dulu yang belum, ibaratnya corona tuh awal mulanya di mana gitu ya. Nah, sampai ke Nusantara, malahan yang ibaratnya tempat pertama kali corona itu ada di Cina ya. Sekarang mereka malah bebas gitu, bebas dari ibaratnya nggak kayak di Nusantara ini gitu, malah makin banyak gitu di Nusantara ini, nggak kayak negara-negara luar gitu, udah sepertinya kayak yang udah terbebas lah dari pandemi corona ini gitu. Nah, kalau yang saya pelajari dari virus ini itu strategi ya sebenarnya. Ya ini kan hanya pemikiran saya gitu. Mau dipercaya atau tidak ya nggak apa-apa. Hanya pemikiran saya aja. Jadi begini. Kenapa ada aturan? Kenapa ada aturan di Nusantara ini? Kebanyakan seolah-olah umat muslim yang dirugikan dari pandemi ini gitu. Kenapa? Coba. Nah, banyak aturan yang seolah-olah merugikan umat muslim di Nusantara ini atau umat-umat yang lain gitu ya. Yang pertama, seperti sekarang lah Idul Adha, di tempat saya tidak ada sholat id gitu ya, karena takut bukan takut ya, karena mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Saya tidak menyalahkan pemerintah gitu, karena maksud dari pemerintah juga baik untuk menjaga
masyarakatnya gitu. Sama sebenarnya juga pemerintah juga nggak percaya sih sebenarnya soal corona ini gitu. Cuman kan ada pihak-pihak lain yang ingin terus menekan Nusantara ini supaya ibaratnya jangan dulu bergerak, jangan dulu memperbaiki ibarat contohnya perekonomiannya gitu. Karena yang menargetkan Nusantara ini negaranya tuh banyak gitu yang pengen Nusantara ini gitu. Nah, ibaratnya gini, cukup Nusantara ini dikasih corona dulu supaya jangan dulu berkembang. Nah, yang menginginkan Nusantara ini, taruhlah anggap dua raksasa negara di dunia ini misalkan ya, taruh dari Amerika Latin sama di Asia gitu ya. Nah, yang di Asia sama yang Amerika Latin ini lagi ngeberesin tuh peperangan mereka gitu. Peperangan apa ya? Itu peperangan tentang dagang atau yang lainnya lah gitu ya. Nah, setelah beres mereka baru ke Nusantara. Jadi Nusantara ini sedang dikunci dulu oleh mereka, oleh mereka supaya tidak kemana-mana lah, ibaratnya tidak berdiri, suruh duduk dulu gitu, supaya jangan lari gitu Nusantara ini. Karena mereka ingin membereskan urusan mereka dulu, urusan mereka beres baru mereka kesini gitu. Ibaratnya strateginya begitu dengan virus ini. Nah, dari situ virus corona itu kan sebenarnya ya mau percaya atau tidak gitu ya. Kalau saya pribadi mau nggak percaya gitu sama virus tersebut. Saya pribadi nggak percaya. Nah, kalau untuk strateginya ya begitu. Kalau pemikiran saya gitu ya, mereka sedang ibaratnya menyuruh Nusantara ini duduk, dikasihlah virus, terus ibaratnya wabah gitu ya, terus diberi aturan seperti ini yang kebanyakan merugikan, yang diserangnya ibaratnya tempat-tempat ibadah. Supaya apa? Supaya di sini tuh saling menyalahkan, dibikin masalah internal di Nusantara ini, diadu domba supaya duduk apa? Duduk membereskan masalah dirinya sendiri di Nusantara. Mereka ngeberesin urusan mereka, ibaratnya naklukin satu persatu gitu. Target utamanya tuh Nusantara gitu. Jadi ibaratnya antara yang di Amerika Latin sama yang di Asia ini ingin membereskan pesaingnya dulu untuk menguasai Nusantara ini. Nah, Nusantara disuruh duduk, disuruh ngeberesin permasalahannya sendiri. Makanya Nusantara ini dibikinlah aturan-aturan yang menyudutkan ibaratnya tempat-tempat ibadah yang diserang. Karena apa? Mereka tahu warga Nusantara, orang-orang Nusantara ini paling fanatik akan agamanya, sangat menyayangi kepercayaannya. Disitulah dibikin strategi supaya kita tetap duduk ngeberesin internal ini. Nah, mereka saling membereskan pesaing-pesaingnya untuk menguasai Nusantara ini. Gitu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau pesan saya, pemerintah menjalankan
ibaratnya atau aparat menjalankan tugasnya dari pemerintah gitu ya. Nah, umat ini membereskan, ibaratnya menjalankan tugas ibadah atau kewajibannya. Jadi masing-masing juga menjalankan kewajibannya. Nah, di sini saya pesan jangan sampai kedua belah pihak ini terpancing emosinya. Jadi akhirnya saling fitnah, tuduh sini tuduh sana, akhirnya kita fitnah. Mereka berhasil mengadu domba kita sebagai warga Nusantara sendiri, pemerintah dengan rakyatnya gitu. Jangan sampai kita semua bisa diadu domba gitu. Pasrah, ikhlas, jalani saja hidup ini, karena kalau kita percaya Tuhan itu ada di orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya gitu. Jangan pernah terpancing oleh hasutan-hasutan yang membuat negara ini akhirnya terpecah gitu ya. Sekian pesan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Dan untuk yang beda pemikiran atau apa, saya mohon maaf, karena saya hanya ingin menyampaikan apa yang terpikir oleh saya gitu. Ini hanya pemikiran saya, jangan terlalu didalami atau gimana, cukup jadi referensi untuk tambahan berpikir kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.